Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, channel Dosen Kimia, channel hasil percobaan. Kali ini kita akan membahas mengenai lipid, di mana kita ketahui bahwa lipid merupakan metabolit primer yang terdapat pada makhluk hidup. Lipid adalah senyawa penyusun jaringan tumbuhan dan hewan yang mempunyai struktur beragam. Contoh kelompok senyawa lipid adalah lemak, minyak, lilin, beberapa vitamin dan hormon, dan komponen penyusun membran sel non-protein. Lipid dikelompokkan berdasarkan sifat fisisnya. Sifat fisis dari lipid tersebut adalah 1. Tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti diethil ether, benzen, dan kloroform. 2. Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemak. 3. Mempunyai fungsi dan sistem metabolisme organisme. Keempat, lipid bukan merupakan polimer yang mempunyai satuan berulang. Lipid digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Lipid sederhana adalah ester dari asam lemak dengan alkohol, contohnya lemak dan lilin. 2. Lipid kompleks adalah ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya fosfolipid. 3. Turunan lipid adalah senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis lipid, misalkan asam lemak, gliserol, dan sterol. Lilin adalah campuran ester asam karboksilat rantai panjang dengan alkohol rantai panjang. Rantai karboksilatnya umumnya memiliki jumlah karbon 16 sampai dengan 36 dan alkohol dengan rantai karbon 24 sampai dengan 36. Lemak dan minyak adalah kelompok trigliserida atau triasilgliserol. Strukturnya saling berhubungan satu sama lain, tetapi terdapat perbedaan sifat fisik di antara keduanya. Trigliserida atau triasilgliserol adalah ester dari gliserol dengan 3 asam lemak. Lemak berbentuk padat dan minyak berbentuk cair dalam suhu kamar. Lemak banyak terdapat dalam hewan, sedangkan minyak dalam tumbuhan, sehingga dikenal dengan nama lemak hewani dan minyak nabati. Lemak terdapat dalam jaringan adiposa di bawah kulit pada hewan, dan minyak nabati terdapat dalam kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Lemak disebut sebagai trigliserida karena dalam strukturnya terdiri dari 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Disebut juga dengan triasilgliserol. Asam lemak ini umumnya merupakan rantai hidrokarbon panjang dan tidak bercabang. Jika ketiga asam lemak penyusunnya sama, disebut trigliserida sederhana, sedangkan jika asam lemaknya berbeda, disebut sebagai trigliserida campuran. Hidrolisis suatu lemak atau minyak akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Penamaan untuk trigliserida diawali dengan nama gliseril atau diikuti dengan nama asam lemaknya. Untuk asam lemak campuran, maka penamaannya dimulai dari asam lemak pertama, kedua, dan ketiga. Asam lemak penyusun trigliserida dapat dibedakan berdasarkan ikatan dalam rantai hidrokarbonnya, yaitu 1. Asam lemak jenuh apabila ikatan dalam rantai karbonnya berupa ikatan tunggal. 2. Asam lemak tidak jenuh apabila ikatan dalam rantai karbon mengandung ikatan rangkap. Sifat-sifat lemak dapat diketahui sebagai berikut. 1. Lemak hewani pada suhu ruangan berupa zat padat, sedangkan minyak nabati berupa cairan. 2. Lemak dengan asam lemak jenuh mempunyai titik lebur tinggi, sedangkan minyak yang mengandung asam lemak tidak jenuh, titik leburnya lebih rendah. 3. Lemak dengan asam lemak rantai pendek dapat larut dalam air, sedangkan lemak dengan asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. 4. Lemak dapat larut dalam pelarut organik seperti benzen, kloroform, dan alkohol panas. 5. Di udara, lemak akan mengalami hidrolisis dengan melepaskan asam lemak bebas sehingga timbul bau yang tidak enak. 6. Oksidasi lemak akan menghasilkan warna dan rasa tidak enak. Reaksi hidrolisis akan memecah lemak dan minyak menjadi asam lemak dan gliserol. Reaksi antara lemak dengan basa akan menghasilkan sabun dan gliserol. Reaksi ini disebut juga dengan reaksi saponifikasi. Hidrogenasi adalah proses untuk mengubah minyak nabati cair menjadi padatan. Proses ini dilakukan dalam proses pembuatan margarin. Proses ini juga bertujuan untuk menstabilkan minyak dari pengaruh reaksi oksidasi.
Oksidasi lemak dan minyak dapat terjadi apabila terjadi kontak dengan oksigen. Pada proses oksidasi ini akan menimbulkan bau dan rasa tidak enak. Sabun adalah garam alkali dari asam-asam lemak. Sabun dapat diperoleh melalui reaksi saponifikasi antara lemak atau minyak dengan larutan alkali. Larutan alkali yang biasa digunakan adalah natrium hidroksida (NaOH) dan kalium hidroksida atau KOH. Molekul sabun mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang dengan ujung ion. Rantai hidrokarbon merupakan bagian yang bersifat hidrofobik yang akan berinteraksi dengan zat-zat nonpolar. Ujung ion akan bersifat hidrofilik dan akan larut dalam air. Sabun akan mengemulsikan kotoran berminyak sehingga memudahkan untuk dibilas dan terpisah. Kelemahan dari sabun adalah sabun akan mengendap dalam air sada, yaitu air yang mengandung ion kalsium, magnesium, dan besi. Sabun termasuk dalam golongan surfaktan, yaitu senyawa yang dapat menurunkan tegangan permukaan air. Surfaktan adalah senyawa yang mengandung ujung hidrofobik dan hidrofilik. Agar efektif kerja surfaktan, maka ujung hidrokarbon surfaktan harus mengandung 12 atom karbon atau lebih. Deterjen adalah kelompok surfaktan seperti halnya sabun, tetapi deterjen dibuat secara sintesis. Contoh deterjen adalah garam dari sulfonat atau sulfat rantai panjang dari natrium. Deterjen sintetik ini bekerja seperti halnya sabun, tetapi kelebihannya deterjen sintetik tidak meninggalkan endapan pada air sada. Lilin, lemak, dan minyak adalah lipid yang mengandung gugus asam karboksilat, sedangkan fosfolipid adalah lipid yang mengandung gugus ester fosfat. Fosfolipid ditemukan dalam jaringan tanaman dan hewan yang menyusun 50-60% membran sel. Fosfolipid dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu gliserofosfolipid atau fosfogliserida dan sphingomyelin. Gliserofosfolipid adalah senyawa fosfolipid yang mengandung ester asam lemak pada 2 gliserol dan 1 ester fosfat pada posisi ketiga gliserol. Asam lemak gliserofosfolipid pada C1 biasanya berupa asam lemak jenuh, dan pada C2 asam lemak tidak jenuh. Sedangkan C3 mengandung gugus fosfat dengan terikat pada amino alkohol, seperti kolin, contohnya adalah lecitin, etanolamin, dan sefalin atau serin. C2 pada gliserofosfolipid merupakan karbon kiral dengan konfigurasi L atau R. Lecitin dan sefalin juga gliserofosfolipid yang banyak ditemukan dalam otak, sel saraf, dan hati hewan. Ditemukan juga dalam telur, kecambah, gandum, kedelai, dan makanan lainnya. Kelompok kedua fosfolipid adalah sphingomyelin, suatu ester fosfat bukan gliserol, dengan alkohol alilik berantai panjang dengan suatu rantai samping amida. Sphingomyelin banyak ditemukan dalam jaringan otak dan syaraf. Prostaglandin adalah lipid dengan karbon 20 yang mengandung cincin siklopentana dengan 2 rantai samping panjang. Senyawa ini disebut prostaglandin karena pada awalnya diisolasi oleh Sun Bergström dan Bengt Samuelsson dari kelenjar prostat. Tetapi ternyata senyawa ini banyak ditemukan dalam jumlah kecil di seluruh tubuh dan juga disintesis dalam paru-paru, hati, uterus, dan organ serta jaringan lain. Beberapa dosis dari prostaglandin dapat memberikan efek biologi seperti merangsang kontraksi uterin selama proses persalinan. Ketidakseimbangan prostaglandin dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan saluran cerna seperti mual dan diare, peradangan, nyeri, demam, kekacauan siklus menstruasi, asma, tukak lambung, tekanan darah tinggi, dan penggumpalan darah. Kerja prostaglandin dapat dihambat oleh aspirin atau anti radang kortison. Aspirin akan mendeaktivasi enzim siklooksigenase yang berperan dalam sintesis prostaglandin. Prostaglandin dapat disintesis dari asam arachidonat. Terpena adalah senyawa alam dengan komponen penyusun karbon dan hidrogen dengan perbandingan 5:8. Terpena mengandung gabungan senyawa isopren dari kepala ke ekor. Posisi kepala adalah posisi yang paling dekat dengan ujung metil. Struktur seperti terpen yang mengandung unsur selain C dan H disebut dengan terpenoid.
Terpen atau terpenoid dikelompokkan berdasarkan jumlah karbon penyusunnya. Monoterpen merupakan gabungan dari 2 isopren, C10. Sesquiterpen penggabungan dari 3 satuan isopren, yaitu C15. Diterpen penggabungan 4 satuan isopren, C20. Triterpen merupakan penggabungan dari 6 satuan isopren, C30. Dan tetraterpen merupakan penggabungan dari 8 satuan isopren, C40. Golongan senyawa terpen ini banyak ditemukan dalam tanaman, seperti dalam minyak atsiri, yang merupakan komponen minyak mudah menguap yang diisolasi dari tanaman. Contoh senyawa terpen yang diisolasi dari bunga mawar adalah geraniol, citral dari minyak serai, limonen dari buah jeruk, atau mentol dari tanaman mint. Demikianlah pembahasan mengenai lipid. Bila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.